Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa masih diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit untuk kita nilai betapa mahal nikmat-nikmat iman, nikmat kesehatan dan semuanya itu. Sekarang ini kita masih ada di bulan ketiga, bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Ini tanggal 13. Yang mestinya tanggal merah itu kemarin, ini digeser oleh pemerintah, digeser sekarang. Ya, kita terima saja itu. Dan suasana di sekitar kita itu berbeda-beda dalam menyikapi momen-momen hari kelahiran Rasulullah SAW. Ada yang saudara-saudara kita menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah dengan menggelar berbagai sholawat, berbagai bentuk manaqib, istighosah, dan semuanya banyak sekali di sekitar tetangga kita. Kalaupun kita ada yang tidak sepakat, ya kita tetap wajib menghormati, karena itulah mungkin bentuk cintanya kepada Rasulullah. Kalau kita mempunyai bentuk kecintaan, meneladani dan sebagainya, itu juga pilihan kita. Yang paling bagus kita melapangkan dada kita, menerima segala perbedaan itu, dan tetap berhusnudzon pada saudara-saudara kita. Hari ini kita harus membuka lebar-lebar mata kita. Kita ini tidak sedang baik-baik saja. Umat Islam utamanya di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Upaya adu domba itu selalu ada, mulai zaman Rasulullah sampai sekarang, oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Dan itu harus kita akui. Jangan kita menutup mata. Oh enggak apa-apa, itu baik-baik saja kok. Mana ada musuh Islam. Ya, kita jangan terlalu naif berpikir seperti itu. Sebaiknya kita mencari persamaan, kita mengukuhkan ukhuwah. Jangan lagi mengurusi hal-hal yang sangat kecil, ya, yang sifatnya adalah bukan tidak pokok. Ya, tidak perlu kita mengurusi jenggot orang, tidak mengurusi ukuran celana orang, bagaimana mereka sholawat, sudah itu upaya mereka juga dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun kita punya hal yang lain yang harus kita lakukan, kita anggap baik, ya itu kita lakukan tanpa kita membuat hati saudara kita merasa direndahkan dan seterusnya. Sahabat-sahabat Rasulullah itu juga bermacam-macam. Ada yang sahabat-sahabat itu yang memang mungkin sekarang itu seorang pendekar, seorang pahlawan, seorang panglima besar seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, yang sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ada juga sahabat-sahabat yang sangat mumpuni di bidang Al-Quran, seperti Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, ini sahabat, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud. Ada juga yang keduanya, dia piawai di medan perang, dia sebagai pemimpin sangat hebat, dia juga dalam pengetahuan
Al-Quran, agama yang sangat mumpuni, seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib, dan banyak lagi. Tapi ketahuilah bahwa sahabat Rasulullah juga bermacam-macam. Ada salah satu sahabat Rasulullah yang mungkin jarang dibicarakan. Namanya Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Ini sahabat yang juga alumni Badr nih ya, alumni Badr. Sahabat ini dalam menunjukkan cintanya kepada Rasulullah ini sungguh unik. Ini suka membuat hal-hal yang sangat kontroversi, yang kadang-kadang sahabat itu geram. Sering suatu saat dia menraktir Rasulullah, mendatangkan pedagang madu, menraktir semua sahabat-sahabat di situ. Setelah semua makan madu, makan makanan yang ada di situ, akhirnya Rasulullah yang disuruh bayar. Kadang-kadang dia juga, yang sering dilakukan, dia selalu minum khamr dan dibawa ke masjid. Dia tidak bisa meninggalkan masjid, tidak bisa meninggalkan Rasulullah karena cintanya, dan dia juga tidak bisa meninggalkan khamr karena cintanya pada khamr. Setiap kali dia mabuk, setiap kali dia minum khamr, selalu diberi sanksi oleh Rasulullah, dicambuk 40 kali waktu itu, dan selalu diulang lagi. Ketika sahabat-sahabat mulai mencela, Rasulullah juga menegur, jangan kau cela sahabatmu ini. Dia memang seperti ini, dia pemabuk, tapi dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah juga, aku mencintainya. Suatu saat Abu Bakar itu pernah izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sedikit tentang Nuaiman itu. Abu Bakar mau berdagang ke Syam ya. Dia izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkan saya mengajak 2 sahabat ini untuk menemani saya pergi ke Syam. Siapa itu? Nuaiman bin Amr dan Suaibid, sahabat. Rasul pertama serius ini ngajak Nuaiman, ya serius ya Rasulullah. Akhirnya setelah sampai di Syam, semua diberi tugas-tugas yang berbeda. Ada yang menjaga dagangan, ada yang mengikuti Abu Bakar dan seterusnya. Suaibid menjaga makanan itu karena dia sangat amanah, dan Nuaiman itu tidak diberi tugas sama sekali. Untuk kamu Nuaiman, terserah apa yang kamu lakukan, kamu bebas tanpa tugas. Suatu saat di siang hari, Nuaiman kelaparan minta makan pada Suaibid. Suaibid itu sangat amanah. Ya Suaibid, berilah aku makanan, aku sangat lapar sekali. Wahai Nuaiman, aku juga ingin memberi kamu roti, memberi kamu makanan, tapi ini saya takut, ini aman dari Abu Bakar, saya harus menjaga makanan ini sampai beliau datang. Nuaiman lapar sekali dan memaksa. Suaibid juga sangat konsisten terhadap tugasnya, sangat amanah. Akhirnya tetap Suaibid tidak memberi makanan, dan Nuaiman mengancam, hati-hati kamu Suaibid, tunggu pembalasan saya gitu. Ya silakan, apa yang kamu lakukan. Akhirnya apa? Nuaiman itu pergi ke pasar budak. Dia mengatakan pada orang-orang yang akan membeli budak, dia mengatakan, wahai, saya juga mempunyai budak. Kalau kamu membeli, silakan. Saya punya budak yang sangat murah sekali, sangat murah. Tapi ada keburukan sedikit di sana. Apa keburukannya? Kalau dia mau dijual, dia mengatakan bahwa aku ini orang merdeka, saya orang merdeka, jadi bukan budak. Baiklah kalau begitu. Akhirnya orang membeli budak itu datang ke tempat itu, ke tempat Suaibid. Setelah menerima uang yang tidak banyak, akhirnya Suaibid ditangkap, akan dijual. Tangkap sudah dibawa. Suaibid tetap meronta-ronta, saya itu orang merdeka, saya ini bukan budak. Ya, saya sudah tahu, itulah keburukanmu, itulah yang kamu lakukan. Kalau akan dijual pasti yang dikatakan seperti itu.
kata orang yang sudah dipengaruhi Nuaiman tadi. Akhirnya singkat cerita, Abu Bakar datang sudah tidak menemukan Suaibit. Setelah ditanya, "Loh, kemana Suaibit? Sudah aku jual, wahai Abu Bakar." Nah, Abu Bakar panik langsung, "Di mana kamu jual?" "Di pasar." Akhirnya setelah ketemu, akhirnya dibeli lagi oleh Abu Bakar. Dan hal seperti itu diceritakan pada Rasulullah. Setelah Rasulullah mendengar cerita itu, Rasulullah tertawa yang luar biasa, bahagia luar biasa. Bahkan dikisahkan 1 tahun setelah itu, setiap ada tamu selalu diceritakan, Rasulullah menceritakan tentang Nuaiman itu. Padahal Nuaiman banyak sekali yang melakukan kekonyolan-kekonyolan. Yang kekonyolan itu dia tidak berniat buruk. Kadang-kadang bentuk kekonyolan itu karena dia mencintai Rasulullah. Bentuk cintanya pada Rasulullah. Rasulullah setelah wafat, kemudian pemerintahan berganti pada Abu Bakar 2 tahun, kemudian berganti kepada Umar bin Khattab 10 tahun. Akhirnya di awal-awal pemerintahan Utsman bin Affan ini juga mengalami hal yang luar biasa dari Nuaiman. Waktu Khalifah Utsman bin Affan di sebuah Masjid Nabawi, masih di Masjid Nabawi. Akhirnya pemerintahan pindah ke Kufah waktu zaman Ali itu ya. Waktu itu pemerintahnya masih di Madinah. Ada seorang buta ingin waktu di masjid, biasanya dia diantarkan oleh anaknya. Waktu itu anaknya sudah tidak ada. Dia tanya, "Di mana tempat toilet di sini?" Dia ingin buang hajat, ingin pipis. Akhirnya oleh Nuaiman itu diajak, ditunjukkan, putar. Akhirnya balik ke masjid itu. Akhirnya sudah, ini kamu sudah aman. Setelah dia buang hajat, dia kencing, orang-orang berteriak, "Itu masjid." Betapa malunya orang itu. Loh, siapa yang menunjukkan tadi? Namanya Nuaiman. Nuaiman lari ya. Itu sudah kelakuannya seperti itu. Terus kemudian suatu saat dia, orang yang buta itu mengancam, "Awas kalau saya ketemu Nuaiman akan saya pukul dia." Nuaiman tahu. Suatu saat ketemu lagi dengan Nuaiman. "Wahai orang buta, apakah kamu ingin mukul Nuaiman?" "Oh iya, saya ingin mukul Nuaiman." Itu Nuaiman ada di depan. Waktu itu yang ditunjukkan adalah Utsman bin Affan, khalifah sedang sholat. Kemudian diarahkan ke Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dipukul sekuat-kuatnya, sejadinya sampai luka ya. Orang-orang itu marah mau memukuli Nuaiman, tapi dicegah oleh Utsman bin Affan. "Jangan, ini yang orang ini adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah. Saya juga mencintainya, biar apa yang dilakukannya." Begitu sahabat-sahabat menghargai orang-orang yang waktu itu memang orang tidak terpandang ya, bukan pahlawan, bukan penghafal Al-Quran, tapi dia ikut di Badr, tapi dia menghargai karena cintanya pada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa Nuaiman ini nanti akan masuk surga sambil tertawa, karena dia selalu membuat saya tertawa. Mabuk adalah hobinya. Dia mencintai Rasulullah, melihat Rasulullah adalah hobinya. Jadi bermacam-macam peristiwa-peristiwa yang unik itu, tidak selalu heroik. Sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak selalu orang yang sangat alim alama, tidak selalu orang-orang yang seperti itu. Bahkan banyak di kisah-kisah lain dari orang badui-badui, muncul pertanyaan yang itu akan berguna. Walaupun pertanyaan itu pertamanya sangat, sahabat-sahabat kadang-kadang tersinggung, kadang marah, tapi setelah dijawab Rasulullah, sahabat orang-orang Badui itu sangat dicintai. Itu banyak nanti akan kita bahas lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita biasakan dengan perbedaan-perbedaan itu dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita. Kita lebih banyak membuka dada kita, memaklumi, memandang bahwa itu yang dilakukan kita penuh dengan prasangka baik, dan kita selalu berprasangka baik terhadap teman saudara-saudara kita.
dengan tidak memandang bahwa saya lebih hebat dari orang yang saya lihat, saya lebih ini lebih itu. Bahkan harus sebaiknya orang yang di hadapan saya itu mesti lebih mulia, lebih baik, lebih semuanya lebih dekat pada Allah, sehingga kita bisa tidak terlalu membanggakan diri kita. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.